Cukup lama KH Abdul Basit Muntaha membantu kepengasuhan di Pondok Pesantren Cendana sekitar 10 tahun hingga pada sekitar tahun 1980, Kiai Haji Masduki Muntaha, adik Kiai Haji Abdul Basit Muntaha, pulang dari Haramain, Tanah Suci Mekah dan Madinah, setelah beberapa tahun menuntut ilmu di sana selepas mengembara ilmu di Pondok Pesantren Mambaul Ulum, Bata-Bata, Panaan, Palengaan, Pamekasan dan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Soditan, Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Kepulangannya disambut dengan hangat penuh sukacita oleh para kerabat dan handai taulan Pondok Pesantren Cendana. Kiai muda dan energi yang juga terkenal sebagai singa podium yang mumpuni bukan hanya dalam ilmu agama tetapi juga piawai dalam ilmu politik ini memang sudah sangat diharapkan kepulangannya untuk membina dan mengembangkan Pondok Pesantren Cendana. Ibarat kata pepatah, pucuk dicita ulam pun tiba, tanpa menunggu lama. Pada tahun itu, Kiai Haji Masduk pun, panggilan akrabnya, segera dinikahkan dengan salah satu putri Kiai Haji Syarqawi, yaitu Nyai Haja Rukayah Syarqawi, yang kemudian keduanya dikaruniai 1 orang putra dan 2 orang putri. Kepulangan Kiai Haji Masduki Muntaha dari Tanah Suci Mekah untuk membina pesantren benar-benar menimbulkan efek kejut. Santri Pondok Pesantren Cendana yang asalnya cuma berjumlah puluhan sedikit demi sedikit mulai meningkat mencapai angka ratusan. Bangunan pondok asrama santri yang sebelumnya masih berupa pondok kayu berdinding gedek mulai dibangun dengan bangunan yang lebih kokoh dan permanen. Ada sebagian dari material bangunan pondok pesantren berupa kaca ventilasi udara merupakan sumbangan dari guru beliau Syekh Ismail Zain Al-Yamani ketika mengadakan kunjungan tahunan di Indonesia. Pada era itu pula Pondok Pesantren Cendana mulai menerima santriwati setelah sebelumnya Kiai Haji Abdul Aziz Habibuddin dan pengasuh sesudahnya, Kiai Haji Syarqawi Abdul Aziz, tidak berkenan untuk menerima santri putri. Kiai Haji Masduki Muntaha menganggap perlu untuk menerima santri putri mengingat situasi dan kondisi masyarakat yang menuntut hal itu. Musala putri pun dibangun untuk melengkapi sarana dan prasarana santri setelah sebelumnya asrama santri putri dibangun terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk melengkapi pendidikan madrasiyah di Pondok Pesantren Cendana, Kiai Haji Masduki Muntaha mulai mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Putri Darul Jihad yang berafiliasi dengan Depak Kemenak pada tanggal 09 Muharram 1404 yang bertepatan dengan tanggal 16 Oktober tahun 1983, Madrasah Sanawiyah Diniyah Putra pada tanggal 14 Sya'ban 1407, tanggal 13 April tahun 1987, dan Madrasah Sanawiyah Diniyah Putri pada tanggal 19 Rabiul Awal 1415, tanggal 27 Agustus tahun 1994. Dan beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2000 secara hampir bersamaan berdiri Madrasah Aliyah Diniyah Putra atau Putri. Madrasah Aliyah Diniyah Putra berdiri pada tanggal 26 Jumadal Ula 1421 bertepatan dengan tanggal 26 Agustus tahun 2000. Sedangkan Madrasah Aliyah Diniyah Putri berdiri pada tanggal 21 Jumadal Ula 1421 Hijriyah. Yang bertepatan dengan tanggal 21 Agustus tahun 2000 Masehi. Ada sedikit kekhawatiran dari penguasa kala itu terkait dengan nama madrasah ini. Karena Darul Jihad yang berarti rumah perjuangan, mengesankan bahwa pesantren ini adalah markas dari orang-orang berfaham ekstrim dan radikal dalam beragama. Dan dampak dari nama Darul Jihad tersebut, konon Kiai Haji Masduki Muntaha pernah dipanggil oleh pemerintah kala itu untuk mengubah Darul Jihad menjadi Nurul Jihad. Namun, Kiai Haji Masduki Muntaha menolaknya karena nama itu merupakan kenangan dan amal jariah dari pengasuh-pengasuh yang terdahulu. Sejatinya, dengan nama ini, Pondok Pesantren Cendana sangat mencintai NKRI dan tidak pernah ada upaya untuk memberontak apalagi mendirikan negara Islam.
Ketika masa revolusi fisik dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sudah diproklamasikan pada hari Jumat, bulan Ramadan, tanggal 17 Agustus tahun 1945 dari cengkraman penjajah Belanda, Pondok Pesantren Cendana memerankan diri secara aktif dalam rangka untuk mempertahankan kemerdekaan dengan menjadikan pondok pesantren sebagai markas para pejuang kemerdekaan yang disebut pejuang Sabilillah. Masjid Jami Desa Kadur yang terletak di sebelah timur Pondok Pesantren Cendana menjadi saksi bisu betapa dahsyatnya pertempuran antara pasukan Belanda ketika bertempur melawan pasukan Sabil yang terjadi di sekitar Masjid Kadur. Maka tidak heran kalau kemudian masjid yang didirikan sekitar tahun 1932 tersebut diberi nama Masjid Jami Asy-Syuhada yang mempunyai arti orang-orang yang mati syahid. Pondok Pesantren Cendana juga menjadi tempat menyusun strategi perang dan tempat yang sangat tepat untuk menggembleng para pejuang kemerdekaan. Karena di sekelilingnya tumbuh berbagai macam pohon yang tumbuh dengan sangat rapat dan lebat yang sisa-sisanya masih dapat disaksikan hingga saat ini. Bahkan, konon Kiai Sadullah Sidogiri pun pernah melatih para pejuang yang bermarkas di pesantren ini. Putra Kiai Abdul Aziz, yaitu Kiai Haji Syarqawi Abdul Aziz dan menantunya Kiai Haji Montah Abdul Ghafur menjadi motor perlawanan para pejuang dalam menghadapi penjajah Belanda. Syahdan diceritakan, Kiai Haji Syarqawi Abdul Aziz pernah ditawan oleh Belanda dan sempat dibawa ke Ore Desa Pamoroh, terletak di sebelah barat Desa Bangkes, walaupun kemudian setelah melalui berbagai macam pertimbangan oleh penjajah Belanda beliau kemudian dibebaskan kembali. Berdasarkan latar belakang sejarah ini, tidak berlebihan kiranya kalau kemudian Pondok Pesantren Cendana memberi nama madrasahnya dengan nama Darul Jihad. Karena pesantren ini benar-benar menjadi rumah perjuangan para pejuang Sabilillah pada masa perang kemerdekaan. Dengan nama tersebut, madrasah bertujuan untuk menanamkan semangat juang kepada para santri dan murid yang menimba ilmu agar lebih rajin dan bersemangat. Selain semangat berjihad melawan musuh-musuh Islam secara fisik, juga yang tidak kalah penting adalah berjuang dan berjihad melawan bujuk rayu hawa nafsu, memerangi kebodohan dan keterbelakangan. Selain itu, nama tersebut sebagai bentuk dedikasi untuk mengenang perjuangan orang-orang pesantren dalam melawan penjajah.